Selamat sore saudara-saudara. Kembali lagi bersama saya Geralda Aprilia Serindeho, mahasiswa dari STT Satria Purwokerto. Pada sore hari ini kita akan melanjutkan pembahasan daripada pengakuan iman Nikea Butir kelima kemarin, dan kita akan melanjutkan dengan membahas pengakuan iman Nikea Butir ke-6 dan ke-7, yang tentu saja akan dipaparkan oleh Pak Hendy. Halo Pak Hendy. Nah, saya akan membacakan pengakuan iman Nikea Butir ke-6. Dan telah naik ke surga, serta duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan telah duduk di sebelah kanan Sang Bapa. Nah, Pak, saya akan memberikan pertanyaan pertama daripada Putri ke-6 ini. Apakah pernyataan mengenai kenaikan Tuhan Yesus kita dalam artikel ke-6 ini diambil dari kitab suci? Ya, Alda. Butir ke-6 menjelaskan tentang kenaikan Kristus ke surga, dan ini jelas diambil di dalam kitab suci. Kita bisa baca dalam ayat yang ke-10. Coba bacakan Anda. Efesus 4 ayat yang ke-10. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Amin. Pak? Speakernya, Pak. Halo, Pak, speakernya. Kita juga baca di dalam Ibrani ke-8 ayat 1, Alda. Ibrani ke-8 ayat yang pertama, inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga. Amin. Iya. Di dalam Ibrani 8 ayat 1 membuktikan bahwa Kristus ada di tahta, di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Tentunya dia naik setelah dia menyelesaikan segala sesuatu yang Allah perintahkan, Allah Bapa perintahkan kepada dia, yaitu untuk menebus dosa-dosa manusia melalui penyalibannya, penguburannya, dan kebangkitannya. Dan setelah itu dia ada di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga, yaitu dia sebagai imam besar kita. Nah, ini artinya dia melakukan waktu dia ada di surga, bukan berarti dia tidak melakukan karya, dia melanjutkan karya sebagai imam besar. Nah, ini artinya umat percaya atau gereja itu menjadi orang-orang yang merayakan liturgi, merayakan ibadah. Sebab di mana Kristus besarnya artinya dialah yang menjadi pengantara kita kepada Allah. Berdoa berarti doa kita itulah yang disampaikan kepada Isa, dan itulah yang menyampaikannya kepada Bapa. Bagi kita itu juga. Jadi iman itu melalui imam besar disampaikan kepada Bapa, lalu dari iman menghasilkan perbuatan-perbuatan baik kita, itu juga melalui imam besar tadi yang akhirnya disampaikan kepada Allah Bapa.
Jadi Kristus naik ke surga, dia menjadi pengantara kita karena dia menjadi imam besar itu. Baik, iman kita, ibadah kita. Jadi kalau kita bicara tentang iman, kita bicara tentang ibadah kita, kepercayaan kita, doa-doa kita, itu semua melalui pengantara imam besar. Tetapi juga perbuatan-perbuatan kita itu melalui imam besar. Oke, ada. I think itu yang menjadi utama ya dari artikel atau ke-6 dari pengakuan iman. Kira-kira apalagi ada pertanyaan? Terima kasih Pak. Kemudian pertanyaan yang kedua yang banyak orang pun mempertanyakan hal ini ya. Apakah dalam keilahiannya dan kemanusiaannya Yesus Kristus naik ke surga? Ya, tentu di dalam kemanusiaan dia, ya, itulah yang naik ke surga. Di dalam keilahiannya, dia tentu pernah meninggalkan surga itu sendiri karena dia co-substantial, satu hakikat dengan Bapa. Jadi misalnya kalau Bapa mengurus anaknya atau firman itu berinkarnasi menjadi manusia, bukan berarti Bapa itu tidak lagi memiliki firman-Nya. Firman itu tetap ada di dalam Bapa. Firman itu, keilahian itu tetap di surga. Sementara yang di bumi itu adalah kemanusiaan Kristus yang terangkat ke surga. Nah, waktu diinkarnasi dari surga turun ke bumi, bukan berarti waktu di bumi dia hanya manusia biasa, tapi juga ada firman Allah yang berinkarnasi tadi. Sehingga firman Allah keilahian itu memenuhi segala sesuatu, baik di surga maupun di bumi. Peristiwa Yesus naik ke surga itu menegaskan kembali bahwa dia berasal dari surga dan akan kembali ke surga. Jadi dia akan kembali kepada Bapa. Nah, disaksikan oleh ratusan orang dalam Kisah Rasul itu menunjukkan kemanusiaannya yang naik ke surga. Sehingga menjadi fully complete di surga bahwa Kristus adalah Allah dan manusia. Itulah sebabnya dia bisa menjadi imam besar, pengantara antara Allah dan manusia atau manusia dan Allah. Kira-kira gitu, Andra. Luar biasa sekali ya. Berarti itu memungkinkan setiap manusia untuk dapat berada bersama dengan dia di surga nanti ya Pak. Bagaimana Yesus sebagai yang ilahi dan manusia menunjukkan bahwa dia yang pertama yang bisa ada bersama dengan Bapa di surga. Begitu juga berarti manusia dimungkinkan untuk dapat seperti Kristus, seperti itu ya Pak. Betul sekali. Jadi kenaikan dia ke surga menunjukkan bahwa manusia itu juga nanti akan naik, tentunya dengan kemanusiaan yang naik. Artinya kita akan memiliki tubuh jasmani atau kemanusiaan kita akan berada di surga, sama seperti Kristus sekarang ada di surga. Jadi Kristus itu menjadi kayak semacam teladan kita, tipologi dari manusia yang sempurna, karena kita akan menyerupai dia nanti di kerajaan surga. Sehingga ada kebangkitan, ada kenaikan kita ke surga. Itu harapan kita. Ya, mungkin ada pertanyaan lain lagi. Menurut hakikatnya dan yang seperti kita ketahui begitu ya, sering dikatakan bahwa Allah itu ada di mana-mana. Tapi pada Iman Nikea Butir ke-6 ini dikatakan bahwa Yesus Kristus duduk di sebelah kanan Bapa, sedangkan Bapa itu ada di mana-mana, Allah ada di mana-mana. Bagaimana kita dapat mengerti mengenai hal ini, Pak? Ya, ini pertanyaan yang bagus sekali, ya.
Memang secara logika berpikir manusia bahwa kerajaan surga itu jadinya seperti tempat, ya, sehingga seolah-olah Allah Bapa yang di surga itu dibatasi oleh satu tempat atau satu ruangan. Tentu kita tidak bisa berpikiran Allah itu secara jasmani atau secara physically, tapi ketika dia naik ke surga, dia naik kepada Bapa. Sehingga ini harus dipenuhi, dimengerti dalam pengertian secara roh atau secara spiritual. Bahwa Yesus Kristus naik ke surga, dia artinya dia kembali kepada Bapa secara spiritual, ya, dalam pengertian eh, bukan kerajaan surga dalam pengertian di dunia, tetapi ini adalah pengertian kerajaan surga itu Allah itu sendiri. Kerajaan surga itulah di mana kehadiran Kristus itu sendiri, ya. Jadi di mana ada Kristus, ada Allah, disitulah kerajaan surga, disitulah surga itu sendiri, ya. Sehingga waktu dia naik ke surga, kita harus memahaminya dalam pengertian secara spiritual, ya, bahwa Kristus adalah Allah yang dimuliakan oleh Bapa sehingga dia bisa duduk di sebelah kanan Allah. Jadi kata sebelah kanan Allah itu menunjukkan satu majesty, satu kemuliaan yang Tuhan Yesus terima secara spiritual. Jadi bukan secara fisik, secara jasmani. Oke, terima kasih Pak. Saya ingin melanjutkan pada artikel yang ketujuh begitu ya, atau pengakuan iman Nitya Butir yang ketujuh, mengatakan seperti ini. Serta dia akan datang lagi di dalam kemuliaan untuk menghakimi orang hidup maupun orang mati yang kerajaannya tak akan ada akhirnya. Nah, Pak, ini pertanyaannya. Bagaimana sih kitab suci atau Alkitab berbicara tentang Kristus yang akan datang kedua kalinya atau Kristus yang akan datang lagi? Oke, baik. Terima kasih, ada pertanyaan yang bagus. Bahwa setelah dia naik, dia menjadi imam besar kita. Nah, ini artinya di dalam kerajaannya, dia akan mengumpulkan semua iman, semua doa, semua perbuatan baik kita, sampai pada waktunya dia akan menyatakan itu kepada manusia. Jadi dia akan memberikan reward, ya, kepada setiap orang di dunia ini melalui iman dan perbuatan tadi. Jadi yang percaya dan menaati dia itu akan bersama dengan dia. Tapi sebaliknya tanpa iman dan perbuatan, maka orang itu tentu tidak akan masuk berada bersama dengan dia. Bagaimana, atau dengan kata lain, akan terlempar dari kerajaan surga atau surga itu sendiri. Nah, ini kita bisa lihat ya dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-11. Yesus sendiri yang mengatakan, coba bacakan Anda. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-11. Kisah Rasul pertama ayat yang ke-11, dan berkatalah kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat. Dia naik ke sorga. Amin. Bahwa dia akan datang kembali dengan cara yang sama. Ya. Nah, kita lihat di sini, ini adalah perkataan Kristus kepada para rasul, ya, pada waktu Yesus naik ke surga. Ini salah satu bukti bahwa Kristus akan datang kembali atau Kristus akan datang kali yang kedua. Ya. Kita juga bisa baca dalam 1 Tesalonika 1 ayat 10 ada.
1 Tesalonika 1 ayat ke-10, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga, yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Amin. Kita menantikan kedatangan anaknya dari surga, sebab dia naik ke surga, maka dia akan datang kembali dari surga, ya. Dan itu yang kerjakan nantinya. Oke, ada. Saya kira masih banyak ayat-ayat lain, ya. Misalnya kita baca dalam Korintus 1 ayat 7, oke. Lalu kita baca dalam 1 Tesalonika 5 ayat 9. Kemudian kita juga bisa baca dalam 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-16, ya. Filipi 3 ayat yang ke-20. Nah, masih banyak ayat lain yang menunjukkan bahwa Kristus akan datang dari surga dan menyelesaikan segala sesuatunya. Oke. Mungkin ada pertanyaan lain lagi berkaitan dengan butir ketujuh ini. Masih ada, Pak. Kemudian bagaimana sih kalau kita mau berbicara mengenai Yesus datang yang kedua kali atau Yesus akan datang nantinya, ini kan berbicara mengenai masa depan. Jadi bagaimana sih penilaian masa depan tentang Yesus datang ke yang kedua kalinya ini, Pak? Kapan lebih tepatnya seperti itu? Pasti kan banyak yang penasaran. Suaranya, Pak. Kita buka dalam Yohanes 5 ayat 28 dan 29 ada. Yohanes 5 ayat 28 dan 29, ya. Yohanes 5 ayat 28 dan 29. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Amin. Ya, itulah future judgment atau penghakiman di masa depan, di masa yang akan datang, itu masa akhir zaman, ya. Di mana di situ Yohanes jelas-jelas mengatakan akan ada penghakiman, ya, bahwa dia diberi kuasa oleh Allah untuk menghakimi karena dia adalah anak manusia. Dan janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Ya. Jadi di sini jelas sesungguhnya, ya, bahwa akan tiba orang-orang mati itu akan mendengar suara Anak Allah, ya, dan mereka yang bisa meresponi suaranya, mendengar dia, itu akan hidup. Dan mereka yang berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Jadi mereka yang berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Ya, kita bisa baca lagi dalam Yohanes ayat 39, jelas dikatakan bahwa dia akan datang, ya, dan dia akan membangkitkan kita pada akhir zaman. Ya. Dalam Yohanes 6 ayat 40 juga dikatakan bahwa setiap orang yang melihat anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Nah, jadi butir ketujuh itu menjelaskan bahwa kita percaya tentang kebangkitan tubuh. Kenapa? Karena Kristus akan datang menghakimi. Jadi dia tidak hanya menghakimi jiwa kita saja, tetapi juga tubuh kita.
Karena manusia yang seutuhnya itu terdiri dari jiwa dan tubuh. Sehingga jiwa dan tubuh itu akan dipersatukan tapi di hadapan penghakiman dia. Kenapa? Karena dia akan dalam pengertian penghakimi itu dia akan memberikan kita, memaparkan semua iman dan perbuatan kita. Ya, tentu setiap orang punya iman kepada Allah, tetapi bagaimana dengan perbuatannya? Kalau kita beriman tetapi tanpa perbuatan, itu juga akan dihakimi. Tapi setiap orang yang punya iman, iman kepada Allah yang salah itu juga akan dihakimi, apalagi perbuatannya. Ya, jadi ada kebangkitan, berarti ada penghakiman, berarti ada kebangkitan. Itulah sebabnya di pengakuan iman yang ketujuh dia akan datang kembali untuk melakukan itu. Ya, saya kira gitu ada. Baik, terima kasih. Pak, kemudian kan dikatakan juga bahwa akan bersama-sama dengan Allah begitu di dalam kerajaan yang tidak ada akhirnya seperti itu ya. Jadi bagaimana sih kita dapat berbicara mengenai kerajaan yang tidak ada akhirnya? Ya, kerajaan yang tidak ada akhirnya itu adalah kerajaan secara secara spiritual ya, the kingdom of the glory tentunya. Jadi ini bukan berbicara tentang the kingdom of nature ya, tapi tentang the kingdom of the spiritual glory. Kita bisa buka dalam Lukas 1 ayat 32 dan 33 angka. Coba bacakan. Lukas 1, 32, 33. Lukas 1 ayat 32 dan 33, ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Amin. Jadi jelas bahwa dengan kedatangan Kristus yang kedua menggenapkan tes ini, bahwa kerajaannya tidak akan berkesudahan, ya, sehingga ini jelas bahwa Kristus haruslah Allah yang kekal, sebab kerajaannya tidak berkesudahan. Ya, kita baca juga dalam Ibrani 1 ayat 8. Ibrani 1 ayat yang ke-8, tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Amin. Oke. Jadi menunjukkan bahwa kerajaan Allah tidak akan berkesudahan, ya. Sebab dikatakan di situ tahtamu ya Allah untuk seterusnya dan selamanya, tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Ya, kita bisa lihat juga dalam perjanjian lama itu kemudian tergenapi di dalam Kristus ya. Mazmur 45 ayat 6, Mazmur 45 ayat yang ke-7 ya. Kita juga bisa baca dalam 1 Korintus ya 15 ayat 25, kemudian 1 Timotius 3 ayat yang ke-16, Titus 2 ayat yang ke-13, pasti banyak. Ibrani 1 ayat 6, Ibrani 1 ayat 9, ya, coba kita baca Ibrani 1 ayat yang ke-9. Engkau mencintai kebenaran dan membenci kefasikan, itu Allah, Allahmu telah mengutus engkau dengannya sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu.
Ya. Nah, ini menjelaskan bahwa ada tahta Allah yang membenci akan kefasikan. Ya. Ini sebetulnya diambil dari apa? Mazmur 45 ayat yang ke-7 ada. Coba bacakan. Mazmur 45 ayat yang ke-7. Mazmur 45 ayat yang ke-7, tahtamu kepunyaan Allah tetapi untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Amin. Ya, ya. Kemudian ayat yang ke-6 dan 7 ya. Mazmur 45 ayat 6 dan 7 itu semuanya menunjukkan bahwa kerajaan Allah adalah kerajaan yang tidak berkesudahan. Oke, Anda mungkin ada pertanyaan lain lagi. Jadi ayat tadi berbicara tentang kerajaan Allah yang kekal ya. Begini Pak, ini juga menjadi pertanyaan yang membuat saya penasaran sebenarnya. Apakah kedatangan Kristus atau Yesus Kristus itu yang kedua kali akan sama seperti waktu kedatangan yang pertama di mana dia dilahirkan dari seorang perawan Maria, atau dia datang seperti apa Pak nantinya? Ya, kedatangan dia yang kali kedua itu tidak akan sama ya seperti yang pertama. Yang pertama dalam kerendahan hatinya, dalam pengosongan dirinya. Nah, yang kedua adalah dia datang sebagai hakim, ya, karena dialah yang diberi kuasa oleh Allah untuk menentukan masa depan dari kelanjutan hidup manusia setelah kebangkitan. Ya, nah kita tahu Kristus datang hidup, lalu dia mati dan dia bangkit, lalu dia masuk di dalam kemuliaan Allah. Nah begitu juga dengan manusia, hidup, lalu dia akan mati, lalu dia akan bangkit, itulah penghakiman, lalu menentukan masuk di dalam kemuliaan Allah atau di dalam kegelapan atau kebinasaan. Nah, yang menentukan itu semua sebagai hakim atau sebagai juri, ya, atau tahta pengadilan tadi yang kita baca dalam Mazmur. Begitu dia datang sebagai hakim, maka tugas dia adalah menghakimi kita dalam kemuliaan. Ya, coba kita baca dalam Matius 25 ayat 31. Mungkin bisa menolong kita ya ayat ini. Matius 25 ayat yang ke-31. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Amin. Suaranya, Pak? Oke, sorry. Jelas di sini anak manusia datang di dalam kemuliaannya, bukan di dalam pengosongan dirinya. Ya, dia akan datang bersama dengan malaiknya, lalu dia bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Nah, ini kedatangan yang sangat berbeda dari kedatangan yang pertama. Lalu ngapain? Dia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Itu yang akan dia lakukan. Ya, itulah menunjukkan kerajaan Allah yang tidak habisnya. Itu berarti apa? Akan ada orang-orang yang akan dihakimi menurut perbuatan. Ya, Matius 16 ayat 27. Dan kita tahu perbuatan itu adalah hasil dari iman. Nah, jika orang itu tidak memiliki iman, maka tentu tidak ada perbuatan di hadapan Allah. Tetapi ketika orang memiliki iman, maka iman itu harus menghasilkan perbuatan, karena disitulah yang menentukan atau
yang menjadi indikator seseorang itu dihakimi apakah akan masuk dalam kemuliaan atau tidak. Perbuatanlah yang menentukan. Ya, coba baca Matius 16 ayat 27 Anda. Matius 16 ayat 27. Matius 16 ayat yang ke-27, sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Amin. Jadi jelas bahwa iman dan perbuatan itu yang akan dihakimi oleh Kristus, sebab ketika Kristus ada di hadapan Allah, dia mencatat atau dia mengumpulkan semua iman dan perbuatan dari setiap manusia. Ya, kita bisa baca lagi di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-10, di situ dikatakan sebab kita semua harus menghadap tata pengadilan Kristus supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya, baik ataupun jahat. Jadi setiap semua perbuatan baik itu jahat atau tidak itu akan mendapat penghakiman. Dalam 2 Tesalonika 1 ayat 7 juga dikatakan dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya bersama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang bernyala-nyala. Nah, api yang bernyala-nyala inilah yang seperti gambaran Paulus yang akan mengukur atau menilai setiap perbuatan manusia. Nah, kalau perbuatan kita dibangun dari jerami, maka kena api itu ya hangus terbakar. Tapi kalau perbuatan kita atau hidup kita dibangun di atas Kristus dengan bahan emas, perak, maka itu akan menghasilkan satu kemuliaan atau satu kemurnian. Kira-kira gitu, Alda. Ya, jadi kedatangan Kristus yang kali kedua itu sangat berbeda dari yang pertama. Yang pertama itu untuk membuka jalan, menyediakan iman kepada manusia, itu kedatangan yang pertama, menghidupkan iman kita, itu kedatangan yang pertama. Lalu kedatangan yang kedua itu adalah menilai perbuatan kita. Jadi kedatangan yang pertama dia memberikan iman kepada kita, lalu menunggu kedatangannya berarti kita melakukan satu perbuatan, lalu dia akan datang, perbuatan kita lah yang akan dihakimi oleh dia. Kira-kira gitu. Kemudian kan dari tadi Bapak mengatakan bahwa kedatangan Tuhan yang kedua itu sangat berbeda dengan kedatangan yang pertama. Kedatangan yang pertama bagaimana dia menyiapkan jalan untuk setiap orang dapat beriman kepadanya, kemudian memperlihatkan kehidupannya, kemudian kedatangan yang kedua sebagai sarana dia untuk menghakimi setiap perbuatan dan iman yang telah dimiliki oleh orang percaya. Kemudian kan berarti iman kan bukan saja kita beriman, tapi harus dikerjakan dengan melalui perbuatan kita dalam lepas hari seperti itu ya. Kemudian ketika Yesus datang kedua kalinya, Pak, bagaimana dia akan menghakimi orang-orang yang setiap orang percaya seperti itu dan akankah Tuhan dengan begitu teliti menghakimi setiap perkataan, perbuatan kita, tindakan kita. Jadi ketika dia datang, bagaimana caranya dia menghakimi orang percaya dan apakah Tuhan akan dengan teliti mengutuk atau menghukum setiap tindakan, perbuatan dan kata-kata yang jahat yang keluar daripada orang percaya. Seperti itu, Pak. Suaranya, Pak. Oke. Dia akan menghakimi semua orang tanpa pengecualian, ya. Lalu bagaimana dia menghakimi manusia, setiap orang itu? Nah, kita lihat ya bahwa setiap orang di hadapan Allah itu telanjang. Semua perbuatan baik
itu yang kelihatan maupun yang kita sembunyikan, misalnya di dalam hati kita, dalam pikiran kita, dalam perasaan kita, ya itu semua diketahui oleh Allah yang Maha Tahu, oleh Kristus. Ya, jadi melalui hati, melalui iman kita, itu semuanya akan terbuka. Ya, kalau kita baca di dalam Lukas 16, orang yang mati itu bukan berarti dia sudah nggak tahu apapun tentang hidupnya, ya, karena itu semua tersimpan di dalam hati, bukan di dalam otak. Memang kalau mati ya otak itu mati gitu, bukan berarti ingatannya hilang, tetapi semua perbuatan kita itu ada tersimpan di dalam conscience atau di dalam hati, dan itulah yang akan dihakimi oleh Allah, ya, tanpa ada hal-hal yang tersembunyi satupun. Kita bisa baca dalam 1 Korintus 4 ayat yang kelima, Alda. 1 Korintus 4 ayat yang kelima, karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang, ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Amin. Iya, jadi jelas di sini, ya, bahwa hati setiap orang itulah yang akan terbuka semua di hadapan Allah, dan disitulah semua itu akan diketahui oleh orang tersebut, ya, perbuatan apa saja yang dia kerjakan sepanjang hidupnya itu akan disingkapkan, ya, dan itulah yang dihakimi oleh Kristus sendiri. 1 Korintus 4 ayat 5 tadi. Kita bisa juga baca dalam Roma 2 ayat 16, di situ dikatakan bahwa hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Ya. Nah, jadi apa yang Kristus hakimi? Yaitu perbuatan-perbuatan manusia yang semuanya itu tersimpan di dalam hati manusia. Oleh sebab itu saya pernah mengatakan hati itu seperti arsip atau gudang, atau seperti ruang penyimpanan semua perbuatan kita, baik yang baik maupun yang jahat. Dan itu nanti akan terbuka semuanya. Ya, kita juga bisa baca nanti semua, ya, di dalam Alkitab itu ada 1 Korintus 3 ayat 13, ya. Di situ semua perbuatan kita akan dihakimi, akan diuji oleh api tadi, ya. Kemudian Roma pasal 2 ayat 1, 1 Korintus 3 ayat 8, Roma pasal 2 ayat 29, ya. Nah, itu semua akan dihakimi oleh Allah. Kira-kira gitu ada. Berkaitan dengan penghakiman, Pak. Apakah Tuhan Kristus Yesus ketika datang kedua kalinya, dia akan menghakimi setiap perbuatan jahat yang telah kita lakukan, Pak? Ya, kita, apakah Yesus akan menghakimi, ya, semua perbuatan jahat kita? Jelas, ya, tanpa diragukan lagi bahwa tadi dikatakan baik jahat maupun baik itu semua tidak bisa luput dari penghakiman Dia, ya. Dan tentu kita yang memiliki iman, yang percaya kepada Dia, ya, haruslah bagaimana mengubah setiap perbuatan jahat itu menjadi satu perbuatan yang baik, ya, tentu lewat pertobatan tadi yang kita kerjakan. Ada, coba baca Matius ke-12 ayat 36. Matius 12 ayat 36, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus
dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Iya, iya. Jadi setiap kata katakan pun ya, itu dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Ya, kalau kita baca dalam 1 Petrus 4 ayat 5, di situ juga setiap orang memberi pertanggungjawabannya kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Dalam Yudas 1 ayat 15 juga dikatakan hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik. Karena semua perbuatan fasik, ya perbuatan jahat yang mereka lakukan, dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Jadi, even kata-kata itu juga akan mendapat penghakimannya. Apalagi perbuatan-perbuatan yang jahat, Alda. Saya kira itu, Alda. Bersangkutan dengan kedatangan Yesus yang kedua kalinya ya Pak. Apa sih tanda-tanda yang akan kita lihat tentang akhir zaman itu? Tentang tanda-tanda akhir zaman, ada banyak ya. Misalnya kita baca di dalam kitab suci itu ada iman ya yang semakin berkurang, kasih yang semakin berkurang, oke, timbulnya banyak kejahatan, ateisme, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan makin banyak, ya. Kemudian ada bencana alam, oke. Ketika Injil sudah diberitakan ke seluruh bangsa dan kedatangan antikristus ini pada puncaknya, ya. Antikristus akan datang sebelum Kristus itu datang yang kali kedua. Nah, kedatangan antikristus ini sendiri telah dinubuatkan ya di dalam Alkitab. Misalnya kita baca di dalam Matius 24 itu menjelaskan ya tentang tanda-tanda akhir zaman dan juga kedatangan antikristus. Misalnya Alda coba baca 2 Tesalonika 2 ayat 8. Dua Tesalonika 2 ayat yang ke-8. Pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Amin. Iya. Di situ jelas Rasul Paulus sudah menjelaskan ada antikristus. Nah, antikristus ini adalah orang ya. Jadi bukan iblis yang menjelma, tidak. Tetapi ini adalah manusia, orang seperti kita. Tapi dia menganggap dirinya seperti Kristus. Nah, tentu ini kita tahu ini adalah utusan iblis. Ya. Dan di situ antikristus akan dibinasakan. Nah, saudara-saudara, ini salah satu tanda ya kedatangan Kristus yang kali kedua. Kira-kira gitu ada. Kemudian di dalam pengakuan iman juga dikatakan bahwa yang kerajaannya ini menunjukkan kepada kerajaan Kristus. Apa sih itu kerajaan Kristus, Pak? Ya, kerajaan Kristus tentu ini adalah kerajaan pertama bisa ini bersifat seluruh alam semesta ini, ya seluruh dunia ini itu adalah kerajaannya juga karena itu adalah ciptaan dia. Kemudian lebih terkhusus lagi adalah orang percaya atau gerejanya di bumi ini. Dan yang ketiga adalah kerajaan surga itu sendiri. Ya. Jadi yang pertama itu adalah kerajaan alam semesta
the kingdom of nature. Kemudian yang kedua adalah orang-orang percaya yang ada di bumi, inilah yang sekarang the kingdom of grace. Lalu ada juga the kingdom of glory. Inilah kerajaan yang kekal, yang tidak ada kesudahan itu, the kingdom of glory. Nah, nanti seluruh dunia dan orang percaya itu akan masuk ke dalam the kingdom of glory ketika dia datang yang kali kedua. Sehingga alam semesta ini tidak akan binasa, ya. Orang percaya tidak akan binasa karena mengalami semua pemuliaan atau pengubah muliaan menjadi kemuliaan, menjadi the kingdom of glory. Tapi sekarang ya tiga, ada the kingdom of nature, dunia ini, the kingdom of grace, yaitu gerejanya, dan the kingdom of glory, di mana sekarang Kristus sedang bertahta di dalam kerajaan surga. Saya kira itu Alda. Oke, baik Pak. Mungkin sampai di sini saja pertanyaan yang saya berikan. Boleh Bapak berikan kesimpulan daripada pemaparan Bapak tadi mengenai pengakuan iman Nikea yang ke-6 dan pengakuan iman Nikea yang ke-7, Pak? Iya, terima kasih Alda. Sebelum kita tutup pengajaran seperti ini, dogma yang singkat yang menjadi inti iman kita ini begitu penting kita hayati. Memang dogma tidak bisa digantikan, atau kebenaran ini tidak bisa digantikan dengan hal-hal yang lain. Sebab kebenaran inilah, dogma inilah yang menentukan kelak apa yang harus kita kerjakan dan kemana kita akan pergi. Memang kekristenan tidak diberikan kepada manusia untuk menjawab semua pertanyaan manusia. Tidak. Tapi kekristenan ada, dogma ini ada untuk membawa kita pada satu realita yang baru. Satu realita yang dimana kita nggak bisa pikirkan. Bahkan kita tidak temukan jawabannya di dalam ilmu pengetahuan dan filsafat manapun. Sebab kita temukannya di dalam satu iman kita kepada Kristus, ya, dengan rasa kagum, hormat, dan memuliakan Dia. Sebab Dia layak mendapatkan itu. Nah, ini pengajaran seperti inilah yang harusnya membuat kita itu masuk ke dalam satu realita, satu sfir yang membuat kita kagum akan Allah, sehingga hidup kita itu benar-benar sungguh-sungguh mencintai Dia, mengasihi Dia, dan takut akan Dia. Nah, lewat kebenaran seperti itulah yang akan memerdekakan kita. Dari apa? Memerdekakan kita dari segala pertanyaan-pertanyaan yang selalu menjebak kita. Kan kita selalu bertanya, oh di mana kehidupan, di mana tujuan hidup manusia, apa yang terjadi pada manusia setelah mati, dan sebagainya, apa itu bahagia, dan sebagainya. Pertanyaan-pertanyaan itu semua dicari oleh manusia di sepanjang segala zaman. Tetapi tidak ada jawaban, kecuali kita membuka hati kita punya iman, kita pelajari pelajaran-pelajaran seperti ini, itu yang akan membawa kita ke satu realm yang lain, satu realm yang kita bisa melihat kemuliaan Allah dan punya pengharapan untuk mendapatkan kemuliaan tersebut. Ketika kita terus mengerjakan iman dan perbuatan, sehingga disitulah Kristus akan mencatat itu semua, dan Dia datang, Dia akan memberikan reward, upah kepada kita. Mari kita kerjakan iman kita untuk menghasilkan perbuatan-perbuatan yang baik, yang memuliakan Allah. Saya kira gitu, Alda. Baik Pak Hendy, terima kasih untuk waktu yang sudah Pak Hendy berikan pada kami semua di sore hari ini. Biarlah apa yang telah disampaikan, dipaparkan, dan juga dijelaskan dapat sedikit membayar rasa rindu kami untuk semakin mengetahui Tuhan dan mengenal Tuhan dari hal lepas hari, Pak. Baiklah saudara-saudara, terima kasih sudah, thank you Pak, terima kasih sudah menyaksikan live kami pada sore hari ini. Biarlah Bapak Ibu semua terberkati, dan ini dapat menjawab kerinduan kita sekali lagi untuk semakin mendekatkan diri dengan Tuhan, dan biarlah melalui video-video yang kami berikan, Bapak Ibu Saudara sekalian dapat mengerti dan dapat memahami sedikit mengenai kekristenan, dan dapat membuka
pikiran kita, kemudian meneguhkan iman kita bahwa Tuhan Yesus Kristus benar-benar mencintai saudara dan saya. Baiklah, terima kasih Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat sore. Sampai jumpa. Thank you, Alda. Thank you semuanya.